Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin membahas terusan dari video part-part sebelumnya, dan ini insya Allah part terakhir, di mana kita akan membahas soal UTBK tahun 2022 ya, yang kemarin di gelombang pertama, bidang fisika nomor 17 sampai 20 insya Allah. Oke, baik, jadi kita mulai di nomor 17, di mana di nomor 17 di sini akan memiliki sistem yang sama dengan sistem di nomor 16 ya. Cuma di sini nanti yang ditanyakan berbeda. Nah, di sini kita coba lihat dulu di nomor 16 ya, biar nanti tahu berapa nilai dari N1, R1 dan R2 juga. Oke, ini ya, R1 itu adalah 2 ohm dan R2 adalah 1 ohm. Nah, kita catat di nomor 17 ini karena informasinya sama. Jadi R1 itu sama dengan 2 ohm ya teman-teman semuanya, 2 ohm, dan R2 itu sama dengan 1 ohm. Nah, oke. Jadi pada sistem kita kali ini kita memiliki P1 ya, dan juga P2 seperti ini ya teman-teman semuanya. Dan kita memiliki C yang dalam kondisi terisi penuh, yaitu kemarin kita sudah mendapatkan tegangan dari C itu sama dengan 10 volt ya kan. Ini misalkan kita beri titik A sama titik B di sini, dan jelas ketika di sini C full, maka arus yang mengalir ke sini akan sama dengan 0. Artinya R3 tidak memberikan tegangan speed ya, sehingga tegangan AB hanya ditentukan oleh C saja. Maka kita bisa memperoleh, karena I itu sama dengan 0 akibat C nya sudah full, maka tegangan AB itu akan sama dengan PC, yaitu adalah 10 volt. Jadi gitu. Oke teman-teman semuanya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan menambahi dengan adanya arus I, sehingga I di sini nanti akan melalui A dan tidak akan menuju ke R3, tapi hanya menuju ke R2. Karena arus yang ke R3 0, maka yang ke R2 ya tetap I, jadi gitu ya. Jadi seperti itu. Itu adalah yang analisisnya. Nah, tegangan AP itu kita bisa lihat tegangan AP ini menjepit R2 dan P2. Nah, oleh karena itu kita tahu oke ya. Misalkan kita memiliki suatu potensial seperti ini ya. Potensial seperti ini. Kemudian ada hambatan gitu ya, seperti ini teman-teman semuanya. Nah, maka ketika I-nya ke arah sini teman-teman, maka nanti tegangan dari I kali R itu kan di sini ada tegangan R ya, PR itu sama dengan I kali R itu ke arah sebaliknya. Sementara tegangan ini ke arah kiri, jadi gitu. Demikian hingga apa? Demikian hingga nanti loopnya ini akan sama dengan 0 teman-teman semuanya. Jadi loop itu ya, sigma V-nya harus sama dengan 0. Nah, sigma V di sini ada akibat V dari baterai, yaitu V yang syarat dengan loop dikurangi dengan VR sama dengan 0, maka nanti V sama dengan VR atau V sama dengan I kali R, jadi gitu teman-teman semuanya. Nah, di sini C itu tegangannya ke arah kanan teman-teman semuanya. Coba kita buat loopnya ke arah sini, loopnya ke arah sini. Oke. Nah, demikian hingga kita nanti memperoleh bahwasanya I itu IR karena dia searah dengan loop, sebagaimana ini I juga searah dengan loop, maka I kali R ke arah atas, jadi gitu. I besar kali R ke arah atas, dan P2 juga ke arah atas juga. P2 jadi gitu. Nah, sehingga nanti yang di loop pertama ini, katakan loop pertama, di loop pertama itu akan sama dengan apa? Sama dengan sigma V sama dengan 0, jadi gitu. Sigma V yang ada V karena C searah dengan loop dikurangi V2 ya karena berlawanan loop, dikurangi juga dengan I kali R karena berlawanan dengan loop juga, sama dengan 0, jadi gitu. Sehingga PC yang sama dengan 10 tadi, 10 itu sama dengan V2 plus I kali R, jadi gitu. Nah, R-nya di sini kan R apa? R2 ya, mohon maaf ini adalah R2. Jadi nanti R2 itu adalah 1, maka V2 plus I gitu aja, sama dengan 10. Nah, sementara di loop 2, nah di loop 2 yang ini ya, kita buat aja loop 2 di sini ya, loop 2 seperti ini, maka I kali R ke arah atas ya, V2 ke arah atas, V1 juga ke arah atas,
IR1 ke arah bawah karena berlawan dengan I ya. Jadi IR1 ke arah bawah. Sehingga pada loop 2 ini teman-teman semuanya, kita memiliki sigma V sama dengan 0 juga. Nah, V2 searah dengan loop, maka positif. I kali R juga searah dengan loop, maka plus I kali R juga. I kali R1 juga searah dengan loop, ini IR2 ya. Plus IR1 juga searah dengan loop. Nah, V1 berlawanan dengan loop, minus V1 sama dengan 0. Nah, kita masukkan, punya V2 min V1, kita masukkan IR2 plus R1 itu nanti jadinya 2 plus 1 yaitu 3, 3I sama dengan 0 seperti ini. Oke teman-teman semuanya, dan kita diketahui pada soal itu V1 itu sama-sama dengan 12. Maka dari sini kita akan memperoleh V2 ya itu akan sama ditambah dengan 3I, V1 dari ke kanan akan sama dengan 12. Oh, ternyata kita akan mendapatkan solusinya di sini karena ada dua persamaan. Persamaan yang ini sama persamaan yang ini. Nah, kita akan hitung di sini ya. Jadi V2 plus I itu sama dengan 10. Kemudian di sini adalah V2 plus 3I itu sama dengan 12 jadi gitu. Nah, kita cari I-nya saja. Kenapa? Karena target kita adalah tegangan cepit dari R2. Tegangan cepit dari R2 adalah I dikalikan R2, teman-teman. Oke, jadi ini caranya dikurangi ya. Dikurangi kita peroleh minus 2I sama dengan minus 2, sehingga kita peroleh I itu sama dengan 1 ampere jadi gitu. Nah, kemudian tegangan cepit dari R2, berarti V dari R2 itu sama dengan apa? Sama dengan I dikalikan dengan R2. Nah, I-nya berapa? I-nya adalah 1, dikalikan R2 adalah 1, maka nanti sama dengan berapa? Ya, 1 volt jadi gitu. Nah, maka nanti tegangan cepit dari R2 itu adalah 1 volt, teman-teman. Oke, gitu ya. Jadi intinya adalah kita menganalisis closed loop. Dan ingat ketika kapasitor itu adalah full, maka tidak ada arus yang menuju ke kapasitor. Jika nanti tegangan AB tadi yang di pucuk atas di sini, yang di pucuk atas sama di pucuk bawah, itu tegangannya akan sama dengan tegangan kapasitor karena tegangan cepit R3-nya akan 0 akibat I-nya sama dengan 0. Oke, itu adalah pembahasan nomor 17. Silakan kalau misalkan mau di screenshot. Oke, saya hapus. Kita lanjutkan nomor 18. Nah, oke. Oh, tidak apa. Mohon maaf, ini ada kesalahan ini, saya hapus dulu ini katanya. Jadi hapus dulu. Jangan dipakai. Nah, jadi kita sekarang memiliki problem yang menarik. Jadi 4 kawat lurus panjang terisolasi disusun seperti pada gambar. Jadi disusun seperti ini. 3 kawat dialiri arus I besar dan 1 kawat dialiri arus I kecil. Panjang bagian kawat DA dan BC adalah L gitu ya. DA dan BC L. Sedangkan panjang bagian, nah ini sisanya, berarti ini harusnya AB. Ini saya ganti saja, ini harusnya AB ya. Nah, ini adalah AB dan DC dan DC sama dengan L per 2. Titik P berada di pusat persegi panjang. Jadi di pusat persegi panjang ini ada titik P ya. Nah, A, B, C, D. Medan induksi magnet di titik P adalah, nah, kawat lurus panjang itu ada parameter konsepnya ya. Jadi ketika ada kawat lurus, misalkan ke arah kanan ya, dan diberikan arus ke arah kanan juga, maka nanti di sekitar kawat ini akan muncul medan magnetik. Nah, medan magnetiknya ke arah mana, teman-teman semuanya? Pakai aturan tangan kanan, teman-teman semuanya. Jadi tangan kanan kalau misalkan jempol itu menunjuk ke arah atas ya, terus 4 jari teman-teman semuanya adalah memutar, maka nanti arah jempol itu adalah arah arusnya, dan arah 4 jari teman-teman semuanya adalah arah medan magnet yang terbentuk. Sehingga ketika jempol kalian teman-teman semuanya diarahkan ke arah kanan, maka nanti yang di bawah dari kawat ini pasti medan listriknya menuju ke dalam bidang, teman-teman semuanya. Sementara yang atas ini adalah keluar dari bidang, teman-teman semuanya. Coba ya teman-teman semuanya menggunakan tangan kanan teman-teman semuanya, jempolnya ke arah kanan, jadi ke arah kanan benar ya dari layar ini. Terus arah putaran dari 4 jari teman-teman semuanya itu adalah arah medan magnetiknya. Sehingga kalau misalkan di bawah kawat itu ke arah dalam, di atas kawat keluar layar atau keluar bidang. Oke. Nah, kita lihat di sini kalau misalnya kita menggunakan jempol gitu ya. Nah, sekarang ini kan dari arahnya dulu ya. Nah, sekarang misalnya berapa? Ini misalkan arusnya adalah I,
jarak titik yang dicari adalah R, maka nanti medan di titik ini itu adalah B sama dengan, berdasarkan hukum Biot-Savart ataupun hukum Ampere, nanti ini akan sama dengan mu 0 ataupun permeabilitas vakum ya dikalikan dengan I dibagi dengan 2pi dikalikan R gitu. Oke teman-teman semuanya. Nah sekarang kita lihat di sini I juga ke arah kanan. Nah ini di bawahnya I, maka nanti medan magnetik karena I besar itu adalah ke arah dalam. Nah ke arah dalam dengan jarak R-nya adalah L/2. Oke, gitu. Nah kemudian sekarang kita lihat, kita gunakan warna lain dari yang ini. I yang ke bawah. Coba jempol teman-teman ke arah bawah, maka nanti di titik P itu juga ke arah dalam teman-teman semuanya. Ke arah dalam dengan jarak L/4 jadi gitu. Oke, terus lanjut lagi, ini I kecil ke arah kanan gitu ya. Coba nanti teman-teman semuanya juga ke arah kiri ya, ke arah kiri, maka nanti 4 jari teman-teman pasti ke arah dalam juga jadi gitu. Ini jaraknya juga L/2 jadi gitu. Nah, ke arah dalam. Berarti searah semuanya ya. Nah ini yang terakhir. Nah ini karena coba teman-teman jempolnya itu ke arah bawah. Nah di kanannya dari kawat ini gimana kira-kira? Jempolnya ke arah bawah, di kanannya kawat ini pasti nanti teman-teman dapatkan dia ke arah keluar bidang teman-teman semuanya. Artinya di sini adalah minus dia minus. Ini L/4 yang miliknya I besar adalah minus. Sehingga ketika kita hitung ya teman-teman semuanya, maka B dari kawat api yang biru itu sama dengan positif ke dalam ya. Dalam posisi berarti mu 0 I besar dibagi dengan 2pi L/2. Nah, L/2 sama L/2 bisa dicoret, kita boleh mu 0 I per pi L jadi gitu. Oke. Kemudian yang hijau sekarang. Hijau itu adalah B dari BC. B dari BC itu adalah apa? Ke arah dalam juga angka positif ya. Maka mu 0 I besar juga dibagi dengan 2pi L/4. Nah itu teman-teman bisa hitung, 4-nya bisa naik ke atas, kita boleh 2 mu 0 I besar per pi L gitu. Nah terus kemudian lanjut lagi yang BCD. Nah BCD itu ke arah dalam juga, maka positif. Nah misalnya adalah mu 0 I kecil dibagi dengan 2pi, jaraknya adalah L/2, maka sama seperti atas, cuman I-nya menjadi I kecil. mu 0 I pi L. Dan yang terakhir yaitu ke arah luar, maka nanti yang ini adalah minus. Nah ini adalah DDA sama dengan minus mu 0 I per 2pi L/4. Nah maka nanti 4-nya bisa naik ke atas, kita boleh minus 2 mu 0 I besar per pi L. Nah teman-teman bisa lihat di sini teman-teman ya, ketika teman-teman jumlahkan, maka nanti B total ya, B total itu, nah pertama ini bisa ke cancel ya, ini bisa cancel sama ini, maka sisanya tinggal ini sama ini aja, beda I nya ya, cuman konstatanya sama, yaitu mu 0 per pi L dalam kurung I besar plus I kecil teman-teman. Sehingga jawaban yang proper, yang cocok dengan problemnya adalah yang C jadi gitu. Oke, jadi itu adalah pembahasan nomor 18. Oke, itu ya teman-teman semuanya. Nah itu adalah berkaitan konsep medan induksi karena kawat berarus dengan menggunakan hukum Biot-Savart ataupun hukum Ampere. Oke, kita hapus lagi soal. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 19. Nah, nomor 19 ini ada yang menarik ya. Di sini ada sebuah loop kawat yang berbentuk persegi panjang. Ya, kawat loop ini berbentuk persegi panjang ditanam di tanah seperti pada gambar. Di daerah tersebut terdapat medan magnet konstan B dengan arah masuk bidang gambar. Jadi ada medan magnet B ke arah dalam dalam bidang gambar. Terus luas loop mengecil saat papan diinjak. Jadi ketika ini diinjak, maka nanti kan luasnya ini kan akan mengecil ya. Dia akan mengecil. Nah, jika diinjakan dilepaskan, nah maka ketika dilepaskan maka dia akan naik lagi. Jika injakan dilepaskan, luas loop kembali seperti semula dalam waktu 1 detik. Jadi luas loop akan kembali ke persegi awal setelah 1 detik. Arah medan induksi magnet di dalam loop selama rentang waktu 1 detik tersebut adalah, nah konsep apa yang kita pakai di sini adalah konsep hukum Lenz teman-teman semuanya, hukum Faraday dan Lenz. Nah, jadi Faraday Lenz itu menyatakan
bahwasanya ketika di sini ada suatu entah itu kawat ataupun apapun lah, yang intinya dia merupakan konduktor yang kemudian dia dibuat tertutup gini ya, maka nanti ketika ada flux yang masuk ya, flux magnet yang masuk ke sini ya, flux ke arah sana, EB, ini flux ke arah sana, flux masuk ke sini. Nah, ketika ada flux ke arah sini, nah berarti B-nya ke arah sana dan bertambah ke arah kiri gitu ya, ke arah kanan, mohon maaf, maka nanti akan muncul adanya arus induksi dengan aturan tangan kiri. Jadi gitu. Ini adalah arus induksi. Jadi teman-teman coba sekarang menggunakan tangan kiri. Kalau tadi kan di induksi magnet pakai aturan tangan kanan. Kalau sekarang induksi listrik ya, induksi listrik gunakan tangan kiri. Jadi tangan kiri gini. Jadi jempol teman-teman semuanya adalah arah pertambahan flux. Nah, B itu kan ke arah kanan dan dia bertambah, maka pertambahannya ke kanan jadi gitu. Sementara 4 jari teman-teman, bisa dibayangkan 4 jari teman-teman akan berputar nah sesuai dengan arah I itu tadi, jadi itu. Ya kan? Nah, maka itu adalah I induksi teman-teman semuanya. I induksi akibat medan magnet yang berubah-ubah, jadi gitu. Oke. Nah, sehingga ketika ada arus induksi ini, maka nanti pakai aturan tangan kanan sekarang teman-teman semuanya. Aturan tangan kanan dengan I merupakan 4 jari teman-teman semuanya, dan B sekarang adalah jempol tangan kanan teman-teman semuanya. Jadi sekarang untuk mendapatkan medan induksi, kalian teman-teman pakai tangan kanan, di mana tangan kanan itu 4 jarinya itu adalah arah arus induksi, dan jempol itu adalah arah medan magnetnya. Maka teman-teman ketika coba arahkan melingkari cincin itu di gambar ini ya, maka teman-teman akan memperoleh medan induksi itu ke arah mana teman-teman? Ke arah kiri, jadi itu. Nah, jadi medan induksi pasti ke arah kiri. Jadi. Ketika fluxnya bertambah ke kanan, maka medan induksi akan muncul ke arah kiri, jadi itu. Oke. Nah, ini kan mula-mula kan luasnya di sini ya, luasnya di sini sampai naik ke atas kan di sini luasnya selalu bertambah, tidak pernah berkurang selama 1 detik ini. Ya kan, dia kan tadi diinjak sampai titik ini kan, ini titik henti injakan ya, titik henti setelah injakan. Nah, setelah itu dilepas. Nah, ketika dilepas kan selama 1 sekon itu dia tidak kembali, tetapi dia akan menuju ke luas semula, jadi itu, luas semula. Sehingga tidak ada perubahan, maksudnya perubahan luasnya akan selalu positif, jadi gitu. Nah, sehingga nanti akibatnya adalah fluxnya itu akan selalu bertambah. Jadi fluxnya akan selalu bertambah. Nah, bertambahnya karena bertambah medan magnetnya ke arah dalam, gitu ya. Medan magnetnya kan ke arah dalam ini ya. Medan magnetnya ke arah dalam. Berarti kalau pakai aturan tangan kiri, arusnya kemana arahnya? Maka arusnya nanti pasti berlawanan jarum jam. Ini adalah arus induksinya. Nah, mohon maaf ya. Jadi arus induksinya berlawanan jarum jam. Nah, terus kemudian dengan menggunakan aturan tangan kanan sekarang, nah menggunakan arus induksi itu, maka nanti pasti teman-teman akan memperoleh medan magnet itu kemana arahnya? Pakai aturan tangan kanan, dengan 4 jarinya adalah arah arus dan jempolnya adalah arah medan induksi, medan magnet induksi. Maka medan magnet induksinya akibat arus induksi pasti keluar bidang gitu. Dan selalu keluar bidang. Kenapa? Karena fluxnya selalu bertambah. Karena A-nya di sini dari titik injak sampai luas semula itu selalu bertambah A-nya. Berarti arus induksinya tidak pernah berubah selama 1 detik ini, gitu. Sehingga jawaban yang paling appropriate itu adalah yang B, karena dia selalu keluar bidang gambar. Oke. Itu adalah penjelasannya nomor 19. Itu ya teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa diulang lagi dari penjelasan pas penjelasan awal dari konsep nomor 19 ini. Oke, saya hapus penjelasannya. Dan kita lanjutkan untuk nomor terakhir, yaitu nomor 20. Nah, pada nomor 20 di sini insya Allah ini mudah ya, dimana di sini kita memiliki suatu hasil pengamatan efek fotolistrik, dimana kita tahu efek fotolistrik itu skemanya seperti ini.
Jadi skemanya itu ada suatu logam yang kemudian disinari oleh energi foton yaitu HF, dan kemudian nanti elektron akan lepas. Elektron akan lepas dan nanti dia tertangkap oleh elektrod dari sini ya. Elektron dari sini dan nanti akan ditangkap oleh galvanometer. Dan nanti akan ada yang namanya tegangan ataupun ada potensial henti. Dan nanti ada di sini ada phase stop-nya, phase stop. Nah, phase stop-nya. Oke? Gitu. Jadi idenya nanti phase stop ini yang akan menghitung energi kinetik. Jadi gitu. Jadi phase stop itu nanti akan berkorelasi dengan energi kinetik karena phase stop itu yang menyebabkan elektron berhenti. Jadi gitu. Jadi agar misalkan elektron memiliki energi 1 Joule, maka agar elektron berhenti maka harus dikasih energi 1 Joule juga. Jadi gitu. Ataupun potensialnya itu harus menyebabkan gaya balik dengan besar 1 Joule. Jadi gitu. Karena untuk merubah elektron dari bergerak sampai dia, berarti kan energinya awalnya 1 Joule, berubah menjadi berhenti, berarti 1 ke 0. Jadi 1 min 0 ya 1 Joule juga. Jadi dia butuh potensial stop yang nanti berkorelasi dengan energi potensial 1 Joule. Jadi gitu. Oke, gitu. Nah, sehingga teman-teman semuanya harus teman-teman tahu phase stop ini nanti akan menyumbangkan penghenti dari elektron, sehingga elektron yang memiliki energi EK itu akan dihentikan oleh phase stop. Maka EK harus sama dengan E dikalikan phase stop seperti itu. Oke, itu adalah EK-nya. Nah, padahal di sini ini ada ada fungsi kerja logam yaitu V. Dan kita tahu dari efek fotolistrik H kali F itu akan sama dengan fungsi kerja ditambah dengan energi kinetik. Padahal energi kinetiknya berkorelasi dengan E dikalikan V stop. Jadi gitu. Maka ini HF sama dengan fungsi kerja plus E dikalikan V stop seperti ini. Nah, demikian hingga nanti ketika V stopnya kita buat sebagai W aksis ataupun sumbu Y, maka V stop itu akan sama dengan minus 1 per E V ini ya, ini, terus kemudian ditambah dengan H per E dikalikan dengan F. Jadi itu adalah phase stopnya seperti itu. Oke, nah kita sekarang bisa lihat ya dari sini kita lihat salah satu titik saja yang sudah diketahui ya. Titik yang mana? Titik ini. Titik ini tuh berapa? Fungsi kerjanya adalah 3,6 elektron volt, 3,6 elektron volt, dan phase stopnya itu adalah 2,75. Maka nanti ini adalah 2,75 volt sama dengan minus 1 per E. Potensial kerjanya adalah 3,6 elektron volt. Nah, elektronnya bisa kecoret ya. H per E itu adalah itu. H per E itu sudah dikalikan F seperti ini. Maka ini E-nya bisa kecoret ya. E-nya bisa kecoret. Dan 3,6 bisa pindah ruas ke arah. Ini kan volt juga ya. Pindah ruas ke arah sini kita peroleh 2,75 ditambah 3,6 volt sama dengan H per I itu adalah 4,125 kali 10 pangkat 15 frekuensinya. Nah, ini volt ya maksudnya, ini volt. Nah, sehingga nanti 2,75 ditambah 3,6 itu adalah 6,35 sama dengan 4,125 kali 10 pangkat min 15 volt. 15 dikalikan frekuensi. Maka frekuensi itu sama dengan apa? Sama dengan 6,35 dibagi dengan 4,125 10 pangkat min 15 harus ke kiri jadinya positif ya pangkat kiri, jadi 10 pangkat 15. Maka 6,35 dibagi dengan 4,125 itu ketika saya hitung ya, itu nilainya berapa? Bisa bantu hitung juga teman-teman. 6,35 dibagi dengan 4,125 itu sama dengan 1,54 teman-teman. 1,54 kali 10 pangkat 15, satuannya adalah hertz. Jadi gitu. Maka jawaban yang proper itu yang A. Jadi gitu. Nah, jadi itu adalah konsep dari efek fotolistrik teman-teman semuanya ya. Jadi intinya adalah energi kinetik dari elektron yang lepas dari logam tadi akan di stop dengan potensial henti, di mana potensial henti itu menyumbangkan energi potensial sebesar E dikalikan V stop. Oke, jadi itu selesai sudah pembahasan
UTBK tahun 2022 bagian fisika ya, dari nomor 1 sampai nomor 20 yang saya bahas 4 part. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam belajar, khususnya mempersiapkan untuk masuk ke perguruan tinggi manapun ya. Dan saya doakan teman-teman semuanya mendapatkan kemudahan dalam melanjutkan studinya, baik itu selama proses pendaftaran ataupun selama proses ujian masuk di kampus tersebut. Oke, baik, saya akhiri video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan saya juga bisa mengambil manfaat, saling memberikan manfaat yang nanti kita bisa petiknya tidak hanya di dunia dan tetapi juga bisa kita petik di akhirat juga. Oke, baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.